kemungkinan keterlibatan ibu korban karena setiap kali ada kejadian yang harus dilakukan pemeriksaan adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban. Dalam hal ini adalah ibu korban dan pelaku yang sudah ditentukan. Bila mungkin ada orang-orang lagi yang memungkinkan untuk dijadikan objek lagi untuk diselidiki, itu masih ada kemungkinan. Tapi untuk saat ini yang paling dekat dengan hubungannya dengan korban adalah ibu dan pelaku yang sudah ditentukan. Publik kini menyoroti keterlibatan Tamara Tiasmara dalam kasus kematian anaknya, Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante. Sorotan tajam diungkap oleh kriminolog anak Hanifah Hasna. Melansir dari tayangan Kompas TV, Sabtu, 17 Februari 2024, menurut Hasna, pemeriksaan psikologi forensik Tamara jadi penting untuk melihat ada dan tidaknya keterlibatan ibu korban. Hasna juga menilai ada kejanggalan dalam kematian Dante karena pihak sekolah mengungkap Dante punya masalah ketakutan dengan aktivitas berenang. Ketika diamati ibu korban tidak menampakkan kesedihan, makanya sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh psikolog forensik untuk memeriksa ini semua. Perilakunya seperti apa, apakah mengarah pada keterlibatan ibu korban? Harus dilakukan pemeriksaan adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban, dalam hal ini adalah ibu korban dan pelaku yang sudah ditentukan, ujar Hasna. Ada indikasi sudah tidak nyaman dengan proses dia ikut berenang gitu ya, sementara anak itu adalah pihak yang paling tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Atau bisa mengungkapkan perasaannya tidak diterima oleh orang dewasa, artinya dia sudah memberikan sinyal-sinyal tertentu. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada, berarti kan orang-orang di sekitar ini yang harus diperiksa polisi juga, lanjut Hasna. Gelagat aneh Dante. Sebelumnya, terungkap gelagat aneh Dante sebelum meninggal dunia. Gelagat aneh Dante diungkap pihak sekolah, Janitra Bina Manusa School. Ketua Yayasan Parents Relation Janitra Bina Manusa School, Wani Siregar menyebut, selama 3 bulan Dante nyaris selalu absen setiap pelajaran renang. Dante seperti tak nyaman dan ketakutan setiap hendak berenang. Ada kecurigaan, Dante memiliki trauma dengan kegiatan renang. Kata Wani, hal ini juga sempat dijelaskan oleh Tamara Tiasmara. Di kolam sekolah Dante tidak pernah mengalami hal buruk. Menurut penjelasan dari ibunya, karena Dante pernah mengalami insiden tenggelam saat berenang di hotel, kata Wani, dikutip dari Tribun News. Hal serupa juga sempat diungkap ayah kandung Dante, Angger Dimas. Saat sesi wawancara beberapa waktu lalu, Angger Dimas pernah menyebut anaknya itu meminta agar bisa berhenti les renang sebelum meninggal dunia. Dia sudah bilang ke saya, tidak mau berenang lagi segala macam, kata Angger Dimas beberapa waktu lalu. Dante saat itu meminta Angger agar menyampaikan kepada Tamara Tiasmara. Bapak kakak udah enggak mau berenang. Tolong bilang mama, lanjut Angger mengulang ucapan Dante. Dalam kasus ini, Yuda Arfandi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, proses penyidikan masih terus berlanjut. Yuda kini disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain memeriksa Yuda, polisi juga meminta keterangan dari orang tua kandung Dante. Terkini, Tamara Tiasmara juga melakukan pemeriksaan psikologi forensik atas pengusutan kasus kematian anaknya di Biro SDM Polda Metro Jaya. Tamara menjalani pemeriksaan pada Kamis, 15 Februari 2024, selama 3 jam. Selama diperiksa, Tamara mengaku mendapat 10 pertanyaan. Namun pemeriksaan tersebut rencananya akan dilanjutkan lain waktu karena Tamara merasa kelelahan. Akui sempat survei kolam renang sebelum anaknya tenggelam. Tamara Tiasmara mengakui sempat melakukan survei di kolam renang tempat kejadian perkara, TKP, sebelum peristiwa tenggelamnya Dante terjadi. Dante diketahui pergi berenang bersama kekasihnya yakni Yuda Arfandi dan anak Yuda pada 27 Januari 2024. 5 hari sebelumnya di tanggal 22 Januari, Tamara Tiasmara melakukan survei kolam renang. Sempat tanggal 22, tutur Tamara Tiasmara usai diperiksa secara psikologi forensik di Polda Metro Jaya Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Menurut Tamara, tindakan survei kolam renang itu adalah hal yang wajar dilakukan dirinya sebagai seorang ibu.
Ia mengaku, selalu detail dalam mengurus berbagai hal tentang Dante. Termasuk memeriksa playground atau kolam renang tempat anaknya akan bermain. Itu hal yang wajar untuk orang yang kenal aku. Dante mau main playground aja aku harus cek dulu playgroundnya bersih apa enggak, jadi apalagi berenang. Itu hal yang wajar sih. Orang dekat aku tahu seperti apa, kata Tamara Tiasmara. Dante sakit aja obatnya per berapa menit harus saya catat di handphone saya. Memang aku orangnya detail. Nih, tunjukin HP, Dante sakit, obatnya harus aku catat per menitnya. Bahkan bukan Dante aja, anaknya dia, Yuda, sakit juga aku tulis, sambungnya. Ia pun mengaku tak mau ambil pusing dengan berbagai spekulasi negatif yang beredar di sosial media tentang tindakannya mengecek kolam renang sebelum kejadian. Tapi kan orang terdekat tahu aku seperti apa, ujar Tamara. Tamara Tiasmara, ibu Raden Andante Khalif Pramudityo, atau Dante 6 tahun yang tewas ditenggelamkan kekasihnya, telah menjalani pemeriksaan oleh Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR di Gedung SDM Polda Metro Jaya pada Kamis, 15 Februari 2024. Pantauan Tempo, Tamara Tiasmara keluar pukul 21.05 WIB bersama kuasa hukumnya setelah menjalani pemeriksaan dari sore, dia datang pukul 16.58 waktu Indonesia Barat. Klien saya dimintai keterangan hampir kurang lebih 3 jam, tapi karena kondisi klien kami capek nanti akan skedule ulang, kata kuasa hukum Tamara, Sandi Arifin. Arifin tidak bisa menjelaskan secara lebih rinci karena menurutnya rahasia. Karena sifatnya rahasia konselingnya, itu ada di ruangan sendiri jadi kami tidak bisa mendampingi ke dalam, ujarnya. Menurutnya Tamara diperiksa sendiri sehingga dia tidak tahu isi pertanyaan APSIFOR ke kliennya. Dia mengatakan bakal kooperatif jika ada panggilan lagi oleh kepolisian secara resmi untuk meneruskan pemeriksaan hari ini. Tamara mengatakan dia diperiksa oleh 3 orang. Jawabannya panjang-panjang mendalam. Garis besar hari ini isi pertanyaannya lebih ke Dante itu seperti apa, ucapnya. Dia enggan menjelaskan lebih rinci apa isi pertanyaan tersebut. Menurutnya isi dari pemeriksaan sifatnya konseling. Tamara mengaku berpacaran dengan Yuda Afandi sejak 2022 lalu. Berarti udah hampir 2 tahun, katanya. Soal apakah selama berpacaran bagaimana sikap Yuda, Tamara Tiasmara enggan menjelaskan lantaran hal itu sudah dia sampaikan ke penyidik dan psikolog forensik. Sebelum Tamara Tiasmara, Angger Dimas dan tersangka yang juga menjalani tes kejiwaan terkait kasus kematian Dante. Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan kejiwaan terkait kasus kematian Dante selama 3 jam, namun belum diselesaikan. Ketika ditanya mengenai percakapannya dengan tersangka yang dibahas pihak pemeriksa, Tamara Tiasmara tak menjawab dengan lugas. Dia hanya menyebut bahwa dirinya sudah memperlihatkan ponselnya kepada pihak yang memeriksa kejiwaannya. Kan saya tunjukin HP saya, ujar Tamara Tiasmara saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat, 15 Februari 2024.